Akhirnya apa yang dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia pada malam hari tadi malam diumumkan oleh KPU yang merupakan hasil dari jeripaya seluruh rakyat Indonesia. Karena pada tanggal 14 lalu kita semua sudah menentukan pilihan untuk pemimpin kita untuk presiden 2024 sampai 2029, dan hal itu kemudian dikukuhkan oleh KPU RI, di mana Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapresnya. Seperti apa Prabowo Subianto sebagai capres terpilih memberikan tanggapan dan pernyataan perdananya atau pidato perdananya atas pengukuhan diri beliau, atas pengukuhan hasil perolehan suara yang menempatkan dia pada posisi pertama bersama dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, pasangan capres dan cawapres pemenang di Pilpres yang lalu ini. Coba kita simak pernyataan Pak Prabowo perdana pasca diumumkan sebagai capres yang terpilih. Kepada rekan-rekan media, rekan-rekan pers yang sabar menunggu selalu, saudara-saudara, malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan perbedaan adalah baik-baik. Kita menghormati perbedaan pendapat, tapi setelah berbeda pendapat kita mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau tahun kita dipecah belah. Ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan
kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya. Pemilihan umum, pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya. Kita bersatu. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga niat baik semua unsur nanti akan terlihat dan semoga perjuangan kita diridhoi oleh Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jelas ya. Setidaknya ada 3 poin yang sangat penting bagi kita semua. Yang pertama adalah bagaimana Pak Prabowo senantiasa mengingatkan soal persatuan dan persatuan di antara kita semua. Terlepas itu baik yang mendukung paslon nomor 1 maupun paslon nomor 3. Yang kedua, beliau berkomitmen menjadi presiden tidak saja untuk orang-orang atau rakyat yang mendukungnya, tetapi rakyat yang mendukung paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 3 tidak akan dibeda-bedakan oleh Pak Prabowo. Intinya bahwa Pak Prabowo menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Poin ketiga yang tak kalah penting adalah bagaimana Pak Prabowo menghimbau pada seluruh rakyat Indonesia. Ya mungkin ini untuk orang-orang yang hari ini berjibaku demo yang dipimpin oleh beberapa oknum-oknum begundal NKRI, agar mereka semua jangan dibodoh-bodohi, mau dibentur-benturkan oleh pihak asing. Boleh jadi Pak Prabowo sudah tahu bahwa seluruh yang ada itu tidak terlepas daripada agenda asing, orang-orang luar negeri yang mau melihat Indonesia hancur. Oleh karena itu saya kira kita berharap bahwa siapapun yang merasa keberatan dengan hasilnya apa yang diumumkan oleh KPU tadi malam, maka ranahnya adalah Mahkamah Konstitusi. Di sanalah tempatnya Anda semua memperlihatkan bukti-bukti kecurangan yang Anda klaim itu, sehingga betul-betul alur yang sudah disiapkan oleh negara bila ada permasalahan dalam sengketa Pilpres, Pileg, di mana ada 2 jalur yang disiapkan, yaitu Bawaslu dalam proses, kemudian MK pasca selesainya diumumkan kalau ada yang dianggap bermasalah di situ. Dan tentu ini akan membuat Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo meradang dengan keputusan ini. Tetapi apapun itu, inilah keputusan rakyat yang berada di bilik suara. Sekali lagi, KPU hanya menetapkan apa yang menjadi keputusan rakyat pada saat terjadi pemilihan di TPS. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.